Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 10, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran BTQ ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesemangatan kepada kita untuk mempelajari bersama-sama Al-Quran ya, karena orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sedikit pun ilmu yang kita pelajari, kita ketahui dari ilmu-ilmu Al-Quran itu kita sampaikan kembali, ajarkan kembali kepada yang membutuhkan ya, kepada adik-adik kita, kepada saudara-saudara kita. Nah, di kesempatan kali ini Bapak insya Allah akan menerangkan tentang materi yang Bapak kirimkan melalui GCR kemarin ya. Di minggu kemarin Bapak mengirimkan yang bentuk tulisan ya, bentuk tulisan, dan insya Allah untuk hari ini kita akan menjelaskannya gitu ya. Ini adalah sedikit tentang penjelasannya. Nah, setelah minggu yang lalu pun itu Bapak telah menerangkan tentang makhraj al-jauf ya, makhraj jauf itu makhraj yang dari mulut gitu ya. Nah, dan sekarang insya Allah al-jauf itu akan kita singgung sedikit dari mulai makhraj yang lain ya, makhraj yang lain, makhraj al-halaq, makhraj al-lisan. Di makhraj al-halaq ini adalah Bapak share screen dulu ya. Nah, ini makhraj al-halaq ini adalah makhraj artinya adalah kerongkongan ya, kerongkongan. Nah, di makhraj kerongkongan ini terbagi kepada 3. Ayat aqsal halqi, ada wastul halqi, ada adnal halqi gitu ya. Kalau aqsal halqi itu adalah pangkal tenggorokannya. Berarti tenggorokan bagian dalam ya. Jadi di bawah itu yang dekat dengan dada. Itu bersambung dengan dada kerongkongannya. Gitu. Kalau misalkan wastul halqi berarti di tengah-tengah ya, di tengah-tengah tenggorokan. Nah, tengah-tengah tenggorokan. Kalau adnal halqi berarti ujung tenggorokan, berarti yang di atasnya, yang dekat dengan lidah, itu adalah ujung tenggorokan. Nah, huruf huruf halqi ada 6. Yang pertama ada kha, yang kedua ada ghain, ketiga ha, keempat ain, kelima ha, keenam hamzah. Itu adalah huruf-huruf halqi ya, huruf-huruf halqi. Ini semua keluar dari tenggorokan. Nah, huruf yang 6 ini tempat keluarnya sama-sama di tenggorokan dan dibagi 3 gitu ya. Dibagi 3 tenggorokannya, tapi sama-sama dari tenggorokan. Ini ya. Ini tenggorokan, anggap saja ini adalah tenggorokan yang biru ini. Nah, yang biru ini tenggorokan. Kalau misalkan yang pertama itu adalah huruf ghain dan kha. Nah, ini ghain dan kha ini berada di
ujung tenggorokan yang dekat dengan lidah, gitu ya, yang dekat dengan lidah. Nah, yang atas ya, yang atasnya. Nah, yang dekat dengan lidah itu berarti di atas. Itu ra, ra, ra gitu ya, di atas. Terus kha, kayak kayak orang ngorok sama ya. Ra dan kha itu sama. Kalau kha itu karena ada angin yang keluar banyak, jadi harus seperti orang yang ngorok ya. Kha, kha, kha gitu, bergetar tenggorokannya. Terus ghain, gha, ri, ru gitu ya. Gharigu bar gitu ya. Ghuran ghani gharna minal mughni maghiran ghanira gitu ya. Kalau kha juga kha khi khu itu harus ngorok ya, sama itu. Ghain sama kha itu sama-sama di ujung tenggorokan. Jadi ujung tenggorokan berarti bagian atas ya. Tenggorokannya bagian atas. Dirasa-rasakan saja keluarnya dari tenggorokan bagian atas. Nah, yang kedua adalah wastul halqi. Nah, kalau wastul halqi berarti tengah-tengah tenggorokan. Nih, di tengah-tengahnya. Nah, keluar huruf ain sama ha. Itu barengan ya. Ain sama ha. A, ai, au. Itu di tengah-tengah tenggorokan. Ha, ha, hi, hu. Itu juga sama di tengah-tengah tenggorokan. Ya, jangan sampai ketukar ya. Semuanya di tenggorokan bagian atas. Tidak ya. Jangan yang penting dari keluarnya dari tenggorokan. Itu tidak ya, berat. Harus sesuai dengan tempat keluarnya atau makhrajnya ya. Yang di tengah tenggorokan harus keluar dari tengah tenggorokan ya. Ha. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ha gitu ya. Ha, ain gitu. An'am tuh harus beda ya. Nah, kalau yang ketiga adalah tenggorokan pangkalnya, pangkal tenggorokan berarti tenggorokan bagian bawah yang dekat dengan dada, tapi tidak keluar dari dada, gitu ya. Tidak keluar dari dada, tapi dari tenggorokan, cuman tenggorokannya bagian bawah, gitu ya, yang dekat dengan dada. Nah, ini hurufnya ada dua, huruf hamzah dan huruf h, gitu ya. Huruf hamzah dan huruf h. A tuh beda dengan a ya. Kalau a itu tengah tenggorokan, a gitu. Kalau a itu adalah tenggorokan bagian bawah gitu. Tenggorokan bagian bawah pangkalnya tenggorokan ya. Ihdina ha, ihdina, ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Ha, hi, hu, a, i, u, a gitu ya. Itu adalah makhraj halqi. Hurufnya ada 6. Harus hafal ya. Harus hafal. Kita sebentar lagi ada UTS. Nanti harus dihafal ini. Ya, harus dihafal. Dan semuanya juga harus memiliki buku catatan di catatannya masing-masing. Nanti Bapak periksa ya kalau misalkan sudah tatap muka. Nah, yang kedua al-lisan. Lisan. Lisan artinya adalah lidah. Ya, kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia lisan itu lidah. Tapi kalau bahasa lisan itu untuk manusia, kalau lidah ya binatang juga lidah ya, punya lidah. Gitu. Nah, lisan ini adalah lisan manusia. Gitu. Nah, makhraj
yang keluar dari lisan ini ada huruf kurang lebih 18 huruf ya yang keluar dari lisan ini paling banyak itu. Jadi ada huruf qaf, ada huruf kaf, ada jim, terus shin, terus ya, terus dot, terus huruf ro, nun, lam, kemudian huruf ta, dal, po, terus sa, zal, zod, terus huruf sin, zai, sod. Itu ya. Itu adalah huruf yang keluar dari lisan. Huruf qaf, huruf qaf dulu ya. Huruf qaf keluarnya dari pangkal lisan. Dari pangkal lisan, pangkal lidah. Nah, bayangkan saja ini adalah lidah manusia yang merah itu yang di bawah ya, yang merah. Kalau yang biru itu tenggorokannya. Nah, huruf qaf itu di atas huruf kha ya, di atasnya huruf kha. Setelah huruf kha kan masih tenggorokan. Nah, huruf kha ke atas lagi ke lidah itu. Keluar huruf qaf. Nah, qaf, qa, qi, qu, baq. Nah, qu, qan, qa, qaf, baq. Gitu ya. Keluar huruf qaf di pangkal lisan itu, pangkal lidah itu ya. Nah, di atas huruf qaf, nah, qaf ke atas lagi lidahnya agak ke tengah itu, tapi tidak ke tengah, masih di pangkal, cuman ke atas sedikit dari huruf qaf. Nah, keluar huruf kaf. Nah, berarti kaf itu di atas huruf qaf. Nah, harus ada keluar angin sedikit karena di atasnya kaf gitu. Kaf, kaf, kaf itu ya. Kaf. Nah, ada fi qulubihim. Nah, pakai qaf. Kalau kaf berarti al-kitabu. Al-kitabu. Kaf. Itu di atasnya qaf. Itu ya. Itu adalah untuk huruf-huruf lidah yang berada di pangkal lidah. Nah, huruf kaf berada di pangkal lidah yang ke depan sedikit. Ya, pangkal lidahnya ke depan sedikit. Nah, setelah huruf kaf ada huruf jim, shin, dan ya. Nah, jim, shin, dan ya ini sama ya di tengah-tengah lidah, ya di tengah-tengah lisan. Jadi tengah-tengah lisan bertemu dengan langit-langit bagian atas. Ya, ja, ja, ja gitu ya. Jaji jubaja. Nah, jaji jubaja. Yujang jani jajana minal mojani majijang jani ja gitu ya. Bukan za tapi ja aja, tidak basah ya. Kalau misalkan ja tidak becek. Terus ada huruf shin juga keluar di tengah-tengah lidah bertemu dengan langit-langit bagian atas. Sya, 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 sya gitu ya. Sya, shi, shu, sya, shi, shu. Nah, bash gitu. Terus huruf ya juga sama ya. Ya itu. Ya, yi, yu, bai.
Yuyan. Nah, sama ya. Nah, selanjutnya yang keenam adalah huruf bod. Nah, bod ini agak ke bawah ya. Ini maksudnya adalah pinggir lidah. Itu. Jadi bod itu keluar dari pinggir lidah bertemu dengan gigi geraham bagian kiri dan kanan. Itu. Kalau bisa dua-duanya, berarti lidahnya melebar. Nah, kalau enggak kena lidahnya, cukup salah satu saja, baik kiri maupun kanan. Gitu. Jadi lidah bagian pinggirnya dikenakan dengan gigi geraham bagian kanan atau bagian kiri. Bod. Nah, agak miring berarti ya. Bod gitu. Bod. Nah, jadi si lidahnya itu kena dengan gigi geraham. Ya, itu adalah huruf bod. Walau dhalin. Itu. Bod. Dodidu bab. Nah, bab tidak mantul ya. Kalau dod itu tidak mantul. Ya, selanjutnya yang ketujuh. Ada huruf ra. Ya, ada huruf ra. Nun dan juga lam. Nah, huruf ra ini keluar dari lidah. Nah, lidahnya itu hampir dekat dengan ujung ya, tapi hampir ke atas. Ujung lidah hampir ke atas itu ditempelkan kepada langit-langit bagian atas ke depan sedikit gitu. Ra, ra gitu ya. Ra, ri, ru, bar gitu ya. Jadi ra itu ujung lidah tapi ke atas sedikit ujungnya gitu. Jadi agak atas sedikit bertemu dengan langit-langit atas agak ke depan gitu ya. Ra, ra, ra. Nah, sedikit menyentuh ya, tetapi tidak sempurna menyentuhnya. Gitu. Nah, yang kedua ada huruf nun. Nah, ini ujung lidah ke depan sedikit dari makhraj lam tadi. Di tengah-tengah ya. Huruf nun ini sama, cuman agak depannya sedikit gitu. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit agak depan gitu. Na, 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 na ni nu, na ni nu, man, man anta, gitu ya, gitu. Terus huruf lam juga sama ya, lam, lam itu adalah ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan gitu. Jadi gusi ya, lebih kepada gusinya gitu. Jadi bertemu dengan gusinya, gusi bagian atas gitu. Nah, selanjutnya ada huruf ta. Nah, huruf ta ini juga termasuk kepada huruf lisan ya, huruf lisan. Nah, huruf ta ini juga lisan bagian ujung, nah dihimpitkan ke gusi depan atas. Nah, ta, ta, ta gitu ya, dihimpitkan ke gusi depan atas. Ta. Terus ada juga huruf dal. Ini dal juga sama.
Dal. Dal sama dengan ta, ya. Ta. Kalau ta itu sedikit ada keluar angin. Ta. Gitu. Dal. Ada. Kalau dal itu tidak keluar, ya. Kolkolah. Terus po. 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 Juga sama. Lidah ujungnya ditempel ke gusi bagian atas, ya, dekat dengan giginya. Masih di makhraj lisan ada huruf fa, fa, fa. Nah, fa, fa itu adalah ujung lidah dihimpit ke gigi depan atas. Fa, nah, fa, tidak digigit, ya. Fa, fa akan ada keluar sedikit lidahnya, sedikit saja. Fa, fa. Terus ada huruf zal, zal, zal juga itu dekat dengan sa, gitu. Hampir sama, ya, dengan sa. Zal, zal juga ujung lidah nempel kepada gigi seri atas.
Allah mempelajari kalamullah, yaitu Al-Quran, semampu kita, ya, dan kita berusaha untuk mengajarkan kembali ilmu-ilmu yang kita dapatkan, ya. Boleh nanti di antara kalian ada yang sudah mengajar di madrasah, di mana amalkan, gitu ya, diajarkan kembali pelajaran-pelajaran yang kita pelajari bersama di sekolah, gitu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.